Halo Lur, selamat datang kembali di channel Ngintip Alur, channel yang siap menghibur kalian-kalian yang lagi pada nganggur. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film Korea bergenre romance yang berjudul Love Lesson. Film ini menceritakan tentang kisah cinta seorang pemuda SMA yang lugu dengan seorang wanita komposer dan pencipta lagu yang mapan. Karena lebih berpengalaman, si wanita ini pun menjadi mentor cinta dan membimbing si pemuda lagu itu menjadi seorang pria perkasa. Penasaran dengan panasnya hubungan cinta mereka? Yuk langsung kita intip alur filmnya guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan update film keren dan epic dari channel ini. Oke? Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang sudah sangat matang bodi dan penampilannya yang datang ke sebuah pesta. Wanita itu bernama Hiso. Pesta kecil-kecilan itu sengaja dibuat oleh salah satu rekan kerjanya yang bernama Junho. Namun karena merasa kurang nyaman berada di keramaian, Hiso hanya sempat basa-basi dan langsung pergi. Junho yang tak ingin rugi bandar malam itu mengikuti Hiso ke apartemennya. Scene lalu berpindah di mana mereka sedang asik beradegan sedot-sedotan bibir di dalam lift. Lalu tiba-tiba pintu lift terbuka dan seorang pemuda bernama Sung Ho tak sengaja melihat adegan panas mereka. Karena ada orang asing yang melihatnya, Hiso nampak menjadi lebih bergairah. Keesokan harinya, setelah puas bermantap-mantap, Hiso lalu pergi ke studio tempat kerjanya. Di sana ia datang untuk mengecek pekerjaannya dari editornya yang ternyata belum juga rampung. Hiso nampak mulai stres karena lagu barunya yang ditagih oleh pihak manajemen belum bisa selesai. Lanjut, pada malam hari Hiso melihat Sung Ho sedang berduaan dengan pacarnya. Setelah itu, saat akan naik ke apartemen masing-masing, tanpa sengaja mereka berada satu lift bersama. Karena pertemuan awal mereka sebelumnya, Sung Ho pun menjadi sangat canggung. Beda halnya dengan Hiso yang nampak tertarik melirik-lirik badan si Sung Ho ini. Scene lalu berpindah memperlihatkan aktivitas Sung Ho sebagai mahasiswa seni lukis dan musik. Hari itu ia menjadi kurang konsentrasi dalam lukisannya karena terus memikirkan dan membayangkan Hiso. Di tempat lain, Hiso sendiri semakin pusing melihat tidak adanya progres berarti di studio kerjanya. Lagunya belum juga bisa dirilis dan ia juga tidak suka dengan suara si biduan baru yang membuatnya sakit telinga. Sementara dirinya sendiri pun juga kehabisan ide dan inspirasi untuk menulis lagu barunya. Hiso kemudian pergi ke bar untuk menenangkan diri. Lalu Junho datang dan mengajaknya untuk pergi naik mobil ke tempat sepi. Karena sedang banyak pikiran dan kurang bergairah, Hiso menolak untuk bermantap-mantap dan meninggalkan Junho sendirian. Sebelum pulang ke apartemen, Hiso melihat Sung Ho di minimarket. Karena penasaran dan ingin tahu tentang Sung Ho, ia pun lalu mengikutinya. Nah, setelah melihat Sung Ho, sepertinya Hiso mendapatkan inspirasi lagi untuk menulis lagu. Sesaat di apartemen, ternyata mantan pacarnya datang menyusup dan ingin meminta jatah mantap-mantap lagi. Namun Hiso beralasan kalau ia sedang lelah dan tidak bersemangat. Cerita berlanjut, Sung Ho dan teman-temannya sedang bersantai di pinggir jalan. Lalu Hiso datang dan lewat di hadapan mereka. Karena penasaran, mereka lalu mengikutinya ke sebuah gedung. Ternyata di sana Hiso sedang membawakan materi tentang piano di sebuah seminar musik. Sung Ho lalu masuk dan duduk di kursi paling depan. Bukannya mendengarkan materi, ia malah sibuk melihat bodi aduhainya Hiso. Tanpa sadar, Sung Ho mulai berfantasi Hiso buka-bukaan di hadapannya. Karena terongnya sudah tegang, ia lalu keluar dan pergi ke toilet. Tetapi di toilet pun ia kembali berhayal bermantap-mantap dengan Hiso. Singkat cerita, Sung Ho bersama temannya menemui Hiso dan modus ingin belajar piano dengannya. Hiso pun memberikan nomor teleponnya kepada Sung Ho. Malam harinya, Sung Ho langsung menghubungi nomor Hiso. Setelah ada lampu hijau, ia lalu buru-buru ke apartemen Hiso. Di sana, Hiso mulai menggoda Sung Ho dengan tingkah nakalnya. Bahkan saat mulai bermain piano, Hiso memegang tangan Sung Ho dan lalu mengerahkannya ke buah pepaya miliknya. Hal itu pun membuat Sung Ho panas dingin dan buru-buru meminta izin untuk pulang.
Setelah Song Ho pergi, Hee-so kembali mendapat inspirasi untuk menulis lagu. Sementara itu di kamarnya, Song Ho yang masih tegang kembali berfantasi tentang Hee-so sambil senam 5 jari. Keesokan malamnya, Song Ho kembali datang ke apartemen Hee-so untuk les privat selanjutnya. Karena sudah tegang tak karuan, Song Ho menggendong dan menggulingkan Hee-so di atas sofa. Namun Hee-so mendorongnya dan meminta agar dirinya tidak terburu-buru. Kemudian Hee-so mulai mengajari Song Ho caranya beradu bibir dengan lemah lembut. Keesokan harinya mereka pun pergi berkencan ke sebuah galeri lukisan. Di sana Song Ho mulai nakal dan meremas bemper belakang milik Hee-so. Hee-so yang sadar akan kode itu lalu menarik Song Ho ke ruangan lain. Di sana Hee-so memberi servis karaoke pada Song Ho. Sejak kejadian itu, Hee-so terus membimbing Song Ho untuk menjadi lelaki sejati yang bisa memuaskan wanita dengan tepat. Karena kebersamaannya dengan Song Ho, Hee-so pun mulai terinspirasi dan berhasil menyelesaikan lagu barunya. Cerita pun berlanjut ketika Hee-so kembali ingin menemui Song Ho. Di tempat biasa mereka bertemu, tapi di sana ia melihat Song Ho berdua dengan seorang wanita yang tak lain adalah pacar Song Ho. Hee-so yang cemburu lalu pergi kembali ke apartemennya. Akan tetapi di apartemennya si mantan pacarnya datang dan memaksa untuk bermantap-mantap. Di tempat lain, Song Ho yang kepikiran dengan Hee-so memutuskan untuk segera ke apartemennya. Saat sudah sampai dan masuk ke dalam, Song Ho pun terkejut melihat Hee-so sedang digenjot dengan laki-laki lain. Alhasil ia pun sakit hati dan pergi meninggalkan apartemen Si-ho. Keesokan harinya di tempat kerja, Hee-so mulai galau karena memikirkan Song Ho yang melihatnya bermantap-mantap dengan mantan pacarnya. Ia pun pergi untuk mencari Song Ho di tempat biasa, namun Hee-so tidak menemukannya. Cerita berlanjut ketika studio kerjanya mendapatkan sebuah masalah. Ternyata si John Ho mencuri lagu ciptaan Hee-so dan menjualnya kepada manajemen lain. Pihak manajemen Hee-so pun datang dan menagih lagu baru yang dijanjikan. Namun karena lagunya sudah dicuri, Hee-so pun meminta waktu 1 minggu untuk membuat lagu baru. Hee-so pun berusaha membuat lagu baru sambil mengingat kenangannya bersama Song Ho. Namun hal itu tidak berhasil tanpa kehadiran Song Ho. Ia pun mulai pusing sendiri dan tiba-tiba Song Ho datang dan tanpa aba-aba ia langsung menyatakan perasaannya pada Hee-so. Setelah itu pun Hee-so luluh dan akhirnya terjadi adegan mantap-mantap di antara mereka. Setelah kejadian memuaskan itu, Hee-so memutuskan untuk pergi keluar kota tanpa memberitahu Song Ho. Sementara itu, Song Ho mulai galau dan bingung karena Hee-so tidak menghubunginya lagi. Selama di luar kota, Hee-so fokus untuk menulis lagu baru dan pada akhirnya ia berhasil menyelesaikannya. Setelah lagunya selesai, ia pun memberikannya pada si editor untuk diserahkan pada pihak manajemen. Cerita pun berlanjut, pada suatu hari Hee-so datang menemui Song Ho. Namun kini Song Ho bersama wanita yang dulu pernah dilihatnya. Hee-so pun mengurungkan niatnya untuk menemuinya dan justru merasa lega dan senang karena Song Ho akhirnya menemukan cinta sejatinya. Akhir cerita, lagu ciptaan Hee-so pun sudah dirilis dan meledak di pasaran. Sementara Song Ho kini terlihat bahagia bersama kekasihnya. Dan film pun selesai. Oke lur, itulah tadi alur cerita film dari Love Lesson, film dari Korea yang mengajarkan kita bagaimana cara bermantap-mantap dengan baik dan benar. Oke, jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa juga kalian bisa request film-film favorit kalian untuk di storyin di kolom komentar di bawah. See you on the next video. Bye bye.